ikhlas, betul Pak ya? 100 juta, 60 juta. Waktu tunggu 4 sampai 5 tahun. Sekarang waktu tunggu plus kan 7 tahun ya. 200 juta minim Pak. Mungkin yang biasa lah. 90 juta. Furoda berapa? 500 sampai 1 miliar. 490 juta ya, susuk 10 juta lah. 490 juta sampai yang paling tinggi itu 950 juta Pak. Itu belum tentu berangkat. Jadi semangat Idul Adha itu, kalau panjenengan mohon maaf masih menggenggam erat harta dunia, ya belum berhasil pada Idul Adha. Termasuk saya, ini saya koreksi diri saya sendiri. Dan panjenengan baru mobil baru berat aja nggak bisa tidur 2 hari kok. Itu mau jihad Palestina. Dan panjenengan punya si Arfi berat aja, betul Pak? Panjenengan nggak bisa tidur 2 hari kan? Nunggu ke bengkel belum buka ini. Ya itu stres Anda, betul nggak? Makanya rumus bahagia itu, ingat ini Pak ya, Anda harus melepaskan apa yang Anda cintai, belajar. Kenapa berat? Karena manusia itu punya kecenderungan. Nanti dilihat ini semuanya insya Allah ayatnya sudah mafhum ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal haras dzalika apa? Mata'ul hayatid dunya. Ya. Dijadikan indah, Ali Imran ayat 14 ya. Dijadikan indah pada jiwa manusia itu apa? Yang pertama, wanita. Ya kalau perempuan berarti kan laki-laki ya. Anak-anak, betul nggak Pak? Anak-anak. Oh, anak saya kebetulan masuk ITB Pak kemarin. Itu Pak. Jadi status Facebook itu. Iya kan? Kemudian yang kedua, ketiga Pak, wal qanatiril muqantara. Ini yang menarik Pak. Kenapa ketika mau membicarakan wanita, Allah nggak menyebut wanita yang cantik? Nggak ada sifatnya di situ, betul Pak ya? Ketika menyebut anak, nggak ada nyebut anak yang pintar, ganteng, nggak ada. Tapi ketika menyebut harta dan nanti tunggangan, Allah itu memberikan tambahan wal qanatiril muqantara, harta yang banyak. Jadi manusia itu memang nggak suka harta kecuali banyak. Dan di situ dijabarkan lagi emas dan perak. Khusus yang di belakang ini emas. Kadang-kadang kalau ke pasar besar makanya butuh dicekoli. Aku nggak butuh emas, aku butuh emas. Nya itu pakai matobini atau majalis munfarid. Ya kan, bukan aku nggak butuh emas, enggak. Ada panjangnya dikit matobini. Wenang kalau sudah emas itu, betul ya Pak ya? Nah kira-kira gitu. Dan ada lagi yang disebut sifat wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Jadi sejak dulu Allah itu tahu Pak, kalau wanita itu suka emas, kalau laki-laki suka mobil. Ini bukan kata saya, kata Al-Quran. Betul nggak Pak? Wal khailil musawwamah. Ya apa sih rasanya itu mobil hibrid itu? Yang suara nih. Gimana sih rasanya punya iPhone 16? Kemarin saya ngobrol sama istri saya. Sekarang itu anak muda lagi getol-getolnya nyewa iPhone. Bukan beli Pak. Nyewa. Jadi yang lagi ngetren sekarang itu persewaan iPhone. Jadi mereka kalau lagi kumpul Pak di kafe gitu, itu nyewa iPhone dulu Pak, untuk pansos panjat sosial. Nauzubillah. Ya kayak bapak mau reuni SMA itu nyewa Fortuner gitu loh. Padahal di rumah itu saja nih Avanza saja nih. Ya panjat sosial, betul Pak ya, supaya kelihatan oh bedoy. Sekarang itu kan Pak, untuk menjadi bahagia kita kan jadi ribet kan Pak. Harus viral dulu, betul? Harus like, subscribe, betul kan? Semua harus tampil di Facebook, semua harus difoto. Ini loh aku sudah di depan Ka'bah. Iya kan Pak? Jadi kalau dulu Ka'bah itu
di depan kita, sekarang di belakang kita Ka'bah itu. Soalnya gini kan Pak, jadi Ka'bah itu di belakang kita. Bukan itu dilarang, bahkan beberapa ustadz itu menyarankan itu untuk syiar boleh, iya kan? Tetapi dikendalikan di hati, gitu loh. Ya, makanya Idul Adha ini sebetulnya ibadah yang luar biasa sekali kalau kita mau mempelajari. Ada lagi kisah, ini ada di tafsir Al-Azhar, Ibu Hamka. Ketika beliau menafsirkan lan tanalul birra ayat Ali Imran 92 tadi, beliau menceritakan ada sahabat namanya Zaid bin Harithah. Ini masih berhubungan sama Khairil Musawwamah, kuda tunggangan. Zaid bin Harithah itu punya kuda namanya Subul. Kuda ini tuh ganteng Pak, sudah gitu larinya cepat. Ya kalau sekarang mungkin ya Velfire lah, ganteng, larinya cepat, hemat gitu Pak ya. Wah gitu. Pokoknya Anda duduk di dalamnya, saya ngelek tadi langsung ganteng gitu. Duduk di dalamnya itu langsung duduknya gini Pak. Kaca dibuka separuh, Waalaikumsalam gitu Pak. Ya, jadi Zaid bin Harithah itu punya kuda itu Subul itu. Nah ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Beliau datang sama Rasulullah. Beliau bilang, ya Rasulullah, kau tahu harta yang paling aku cintai si Subul ini, si Velfire ini, aku infakkan di jalan Allah. Tapi Rasulullah itu hebat Pak. Rasulullah tahu Zaid bin Harithah itu bukan orang terlalu kaya Pak. Tahu nggak Pak, kuda itu dikasihkan ke siapa? Dikasihkan ke Usamah bin Zaid, anaknya. Itu Rasulullah tuh ngerti Pak, ya, bahwa sakjane itu yo abot gitu Pak ya. Tapi namanya Zaid bin Harithah itu sedih sebetulnya. Ya Rasulullah, kok dikasihkan lagi sama anakku? Tapi ya namanya Rasulullah sudah mengatakan sami'na. Itu kadang-kadang kita tuh harus ngerti juga Pak, sebagai orang itu. Paham ya Pak? Dia ngerti gitu. Rasulullah tuh ngasihkan kuda itu ke anaknya Usamah bin Zaid. Nanti dilihat di tafsir. Coba sekarang kita introspeksi. Apa kira-kira harta dunia yang sekarang ini membuat panjenengan itu menderita? Mungkin itu perlu panjenengan pikirkan atau panjenengan sedekah. Ini benar ini, saya serius. Gimana dok rasanya supaya kita ini bisa gampang menyedekahkan? Kalau saya ini Pak ya, pengalaman batin pertama Pak, supaya kita tuh gampang sedekah. Ingat kita lahir ke dunia ini tidak bawa dan tidak punya apa. Betul apa enggak? Panjenengan lahir belejet, gak duwe apa-apa, gak pakai apa-apa. Terus sama Allah akhirnya kita itu dikasih kan sama Allah, betul Pak ya? Sebagai hak guna, bukan hak milik. Terus ketika kita diambil, kok kita marah? Lalu kita tuh dulu lahir, itu kita gak punya apa-apa. Bahkan makan gak bisa sendiri, jalan gak bisa sendiri, minum gak bisa sendiri. Senjata kita cuma menangis. Ibu kita yang beri kita makan, Allah yang mengilhamkan pada ibu kita. Gak punya apa-apa. Kalau dalam spirit Idul Adha itu seperti Hajar yang ditinggalkan di padang pasir Pak, sama anaknya, gak ada siapa-siapa, gak ada seorang pun di padang pasir. Bayangkan Pak, coba ibu kalau ditinggal di rumah sendiri, kadang-kadang kita kan gitu ya, ini ditinggal di padang pasir, gak ada saudara, gak ada siapa-siapa. Yang namanya Ibrahim, namanya seorang ayah. Ada yang menceritakan Ibrahim itu sampai nangis dan gak mau noleh ke belakang. Saking beliau itu, ya namanya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dan Ismail itu bukan anak sembarangan. Kalau di dunia kedokteran ini high value baby, anak yang udah diharapkan puluhan tahun Pak. Betul Pak ya?
Dan ketika sudah sampai usia 13 tahun, sudah bisa membantu, lagi senang-senangnya bisa ngobrol, anak remaja balik, tiba-tiba datang perintah, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Ya wahai anakku, aku ngimpi, aku suruh menyembelih kamu. Nah ini orang tua kalau sudah punya anak remaja, ini pelajaran parenting. Jangan ayo siap-siap ya menit tak sembelih, enggak gitu. Tapi kata-katanya Ibrahim apa? Fanzur madza tara. Coba pikirkan apa pendapatmu. Ini jelas beritahu loh Pak. Tapi seorang tua itu coach, bukan perintah. Itu jelas perintah kan sebetulnya kan. Tapi Nabi Ibrahim masih memberi ruang dialog sama anaknya. Wahai Ismail, anakku, fanzur madza tara. Pikirkan apa pendapat kamu. Wes ya, aku tuh buku kedokteran ya, kayak bapak ya. Awas kon gak terima Pak. Orang tua tuh kadang-kadang begitu, padahal gimana kalau kamu masuk ke kedokteran seperti bapak, pikirkan apa pendapatmu. Saat jadi ngono oleh mengikuti Al-Qur'an ini. Fanzur madza tara. Anak saya dua, nomor 1, 2 kalau saya kedokteran Pak. Yang satu alhamdulillah sudah kerja dari Elektro ITB, yang satu sekarang di Hukum UI. Ya, kan dia kedokteran, gak dipaksa juga. Ya bukan berarti Anda punya anak dokter gak boleh ya. Cuma maksudnya ini pelajaran parenting. Fanzur madza tara. Ya, seperti itu. Nih bapak-bapak ini ya. Jadi belajarlah membuka ruang dialog dengan anak kita yang sudah remaja. Dia bukan tawanan bagi anak sekarang. Ya. Qadarullah. Nabi Ismail ini anak yang soleh. Ya abatif al-ma tu'ma satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, dan lakukanlah apa yang diperintahkan. Insyaallah aku jadi anak yang sabar. Itu. Masya Allah. Anak kita kadang ayo sholat toh ya sih mah. Itu belum disembelih, itu baru disuruh. Oh dan ini anak sekarang begini. Tapi ya tetap fanzur madza. Nah, pikirkan apa pendapatmu. Cuman saya sering dikritik apa Pak, tak koper apa Pak, langsung tak seret aja nang masjid gitu. Ayo besok kita sholat subuh ya, pikirkan apa pendapatmu. Nah kan gitu. Ya maksudnya itu cari cara yang lain, sambil di mobil, sambil ngobrol gitu ya, sambil di ini, sambil ngobrol gitu. Artinya kembali pada kita Siti Hajar, dan Siti Hajar itu diminta untuk apa? Menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan kepada suaminya. Dan diikuti oleh Siti Hajar kalau dalam Bible atau dalam Taurat. Ya. Jadi diminta untuk apa? Diminta untuk ditinggal di padang pasir dengan anaknya yang masih bayi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa. Dan akhirnya kita tahu akhir kisahnya bagaimana kisah ketaatan Hajar ini menjadi satu manasik ya, yang disebut dengan sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit ya. Jadi ingat, kita tidak punya apa-apa ketika kita datang ke dunia. Yang kedua, bagaimana kita mudah untuk memberi adalah ingat bahwa kita nanti meninggalkan dunia, tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh. Itu yang harus kita ingat. Jadi kebermaknaan hidup bagi seorang muslim itu adalah dia datang sebagai siapa dan dia akan pulang sebagai siapa. Itu penting. Dengan begitu kita tidak akan mudah untuk melekat kepada dunia, cinta kepada dunia. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua, aksiru zikra hadhimil ladzat. Banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Ya, jadi kita itu ketika kita sayang sama mobil, sama motor, sama ini, ingat kita juga bakal meninggalkan semua itu, Pak. Gak cukup, Pak. Coba hitung ya, Innova itu berapa lebar dan ini, bandingkan sama samaan itu. Berapa?
nutup lah, nggak masuk Pak, nggak bisa. Ya, makanya kita tuh pulang, ya cuman bawa Pak, cuman bawa kain putih. Makanya kalau kita ingat dulu ihram, entah itu umroh, entah itu haji Pak. Sebetulnya ihram itu mengajarkan kepada kita untuk apa Pak? Untuk melepaskan dunia, melepaskan kemelekatan. Bapak punya baju sebagus apapun, nggak boleh dipakai, betul? Hanya pakai apa? 2 lembar kan? Kain, parfum boleh dipakai? Nggak boleh, nggak sah ihramnya kalau wangi Pak. Bahkan dulu saya diingatkan tuh sama Ustadz tuh, kalau nyuci kain ihram jangan pakai pewangi, ingat nggak dulu diingatkan itu, jangan pakai pewangi. Malah kita tuh nggak boleh wangi Pak, gitu ya. Cuman boleh pakai sabun, maksudnya mandi itu loh, ya kan? Tapi nggak boleh pakai parfum, supaya dengan nggak boleh. Kita betul-betul tampil itu default sebagai manusia apa adanya. Dan puncak-puncaknya tahallul, jangankan baju, rambut aja kudu di kalau model-model nih kono ada, betul Pak ya? Paling enak barbershop itu ya udah. Ntar masih nabawi ya, nggak usah belajar Pak. Dari nol. Betul apa enggak Pak? Nggak ada apa-apa. Seakan-akan kita itu riset kembali ke titik nol. Kalau kata Pak Ari Ginanjar itu zero mind, kita tuh nggak punya apa. Justru kalau dalam ilmu matematika 1 dibanding 0 itu tidak terlihat. Betul Pak? Ketika kita ngenolkan semuanya, ngenolkan mobil, ngenolkan istri, ngenolkan anak hanya untuk Allah ya, maka pada saat itu kita bisa mengakses kebajikan yang tak terhingga. Lan tanalul birra. Sedikit belum sholat suruh, sholat isyraq, saya tambahkan secara psikologis. Ada satu psikiater namanya Viktor Frankl. Dia itu menyitir satu penyakit keresahan, ya, yang dia menyebutnya di bukunya itu Man's Search for Meaning dan banyak buku yang lain. Dia menyebutnya dengan hyper intention. Intention itu niat, obsesi. Jadi ada satu penyakit di mana orang itu terlalu mengejar sesuatu, hyper intention. Dan pada saat itu justru dia akan merasakan kehampaan. Jadi Anda itu terlalu terobsesi gitu. Misalnya terobsesi untuk memiliki sesuatu, terlalu terobsesi untuk dianggap sesuatu gitu. Dianggap baik, dianggap ini dan seterusnya, bahwa kita lupa bahwa semua ini itu orang menganggap kita baik itu kan karena Allah menutupi aib-aib kita. Setuju nggak ya? Coba Allah buka aib-aib kita, nggak ada Pak Ustadz itu Pak. Apalagi kalau dibuka hatinya, betul Pak ya? Loh, ada Pak, manusia itu gampang sekali tergoda oleh validasi manusia, omongan manusia, makanya hati-hati. Ini Pak, hyperintention, ya, sehingga dia itu pengen sekali, istilahnya itu terlalu menggenggam ambisi. Saya kemarin tiba-tiba ya seperti Allah tuh tahu saya mau ceramah ini. Ada muncul di sosial media saya itu Viti di TikTok itu ceramahnya Profesor Doro Jatun Kuncoro Jakti. Itu guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Tahu ya Prof Doro Jatun. Beliau mengatakan, coba kita masuk dalam yang beliau sebut sekarang ini the age of ambition. Coba nanti dicari itu ceramahnya beliau. The age of ambition. Sekarang ini kita masuk di era orang tuh ambisi. Ini kemudian yang membuat perang dagang itu sekarang nggak karu-karuan. Bayangin Pak, Amerika itu Pak sampai menutup visa pelajar teman-teman saya yang di Amerika, beberapa peneliti di Harvard milih pulang ke Indonesia karena mereka takut visa pelajar mereka tidak
Dilanjut. Trump itu sekarang menutup semua kedermawanan ke luar negeri kan. USA ditutup, betul? Mungkin sebentar lagi Aminah Fulbright ditutup beasiswa. Kan begitu kan? Ditutup semua perang dagang. Bahkan kita nggak boleh pakai QRIS, betul? Pakainya harus Visa dan Mastercard. Iya kan? The age of ambition. Iya kan? Saya sampai ingat ceritanya Pak Saiful dulu. Ada orang yang sampai ambisi punya kredit card berapa puluh itu Pak ya. Yang setiap hari itu jatuh tempo. Sampai jatuh tempo itu lebih deg-degan dari jatuh cinta kata beliau. Saya ingat banget itu. Ya, beliau ceritai seseorang gitu. Iya kan? Saking dia tuh berambisi, hyper in. Jadi sebetulnya Idul Adha ini membuat kita itu secara mental itu sehat. Ingat Pak ya, semakin merasa memiliki panjenengan akan semakin menderita. Betul nggak Pak? Ya, semakin merasa memiliki, Anda akan semakin menderita. Terakhir, fenomena psikologi yang paling banyak sekarang diingatkan oleh para psikolog itu adalah namanya hedonic treadmill. Mirip-mirip sama hypertension, tapi yang mengatakan ini ekonom, namanya Daniel Kahneman dan lain-lain. Jadi orang tahu treadmill nggak Pak? Pernah treadmill? Itu kan kecepatannya kan dinaikkan terus kan Pak? Tapi panjenengan nggak kemana-mana kan? Dia di rumah sakit di gue, nggak kemana-mana. Padahal dari tadi itu kalau lari itu udah nyampe rumah kan? Iya kan? Jadi orang treadmill itu dinaikkan terus kecepatannya, betul? Tripnya dinaikkan terus kan? Namanya stress test untuk jantung. Kalau sudah stage 3, kok ada gangguan EKG, biasanya panjenengan disuruh CT scan kardiak namanya, ya kan? CT kardiak. Pakai kontras tuh dilihat ada penyumbatan kan? Ya kan? Jadi treadmill itu kan menarik, ditambah kecepatannya, capek, tapi nggak kemana-mana. Orang modern itu begitu. Dulu dengan kecepatan sekian vario, wah dia sudah terima. Nanti ditingkatkan sama Allah uangnya naik Pak. Dari Honda Vario dia naik jadi Honda Jazz. Betul Pak? Tapi nanti kebahagiaannya ya nggak jauh beda sama Honda Vario, betul nggak Pak? Kayak treadmill itu tadi kan. Nanti Honda Jazz kok ya rasa di Honda CR-V sing atap kaca itu ya. Oh ya enak sih ya. Padahal Honda Vario itu atap langit tuh lebih hebat sebetulnya. Ya kan ini atap kaca ini bagaimana ya gitu kan? Ya apa sih rasanya kan gitu. Ya kan akhirnya dia gitu. Tapi kebahagiaannya 3 tahun kemudian kembali kepada kebahagiaan Honda Vario, betul Pak? Pengen lagi. Itu manusia. Makanya saya ingin tutup dengan satu ayat yang tadi saya bacakan di waktu sholat. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kalian akan melihat akibatnya. Diulang lagi sama Allah. Tsumma kalla fata'lamun. Sungguh kamu tuh jangan gitu. Jangan suka berbangga-bangga, bermegah-megah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Betul Pak? Neraka jahim. Dan yang paling ngeri itu apa? Tsumma la tus'alunna yawma idzin. Sungguh kalian nanti di hari itu, maksudnya hari pembalasan, akan ditanya tentang semua harta yang kalian bangga-banggakan. Semua akan ditanya, gak usah khawatir. Honda Jazz itu ditanya, Vario itu ditanya, rumah itu ditanya. Berarti makin banyak pertanyaannya makin. Sama seperti bagian kalau belanja, kalau beli 1 odol ya dek kasir itu cepat Pak. Odolnya Bu, 10.000 selesai. Tapi lek sak troli. Hitung satu-satu ya Dok ya. Odol satu-satu suwi enggak Pak dikasih? Siap berapa sertifikat tuh?
dikasih itu. Siap-siap ditanya satu-satu. Oleh karena itu, mari kita jadikan spirit Idul Adha ini jangan terlalu genggam dunia. Betul Pak ya? Jangan terlalu lengket sama harta. Sebagian, Allah tuh nggak minta semuanya kok Pak, malah nggak boleh. Sebagian Anda infakkan, terutama yang Anda cinta. Ya, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaat khususnya untuk diri saya, karena hati ini lemah, hati ini penuh dengan dosa, hati ini penuh dengan kecintaan kepada dunia. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita melepaskan ya. Jangan sampai kita tidak mau melepaskan dunia, akhirnya Allah melepaskan secara paksa. Betul Pak ya? Gimana caranya Allah melepaskan secara paksa? Dikasih sakit, akhirnya uang itu keluar juga kan? Dikasih musibah keluar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Baik, qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.